anggota mereka atau polisi berpakaian preman, pakaian bebas. Bahkan ada videonya di saat Ade Armando itu sudah jatuh, sudah dikeroyok, ada yang tarik celananya, yang bukain, yang menelanjangi gitu. Nah, bahkan ada yang teriak bunuh, bunuh. Itu polisi itu duduk terungkup di atas Ade Armando. Miris. Miris ya. Miris. Miris. Bagaimana? Jujur, teman-teman, tadi juga banyak kita teman-teman ada yang turun juga untuk menghalau aksi ini. Oh. Dari pagi sampai jam 2 itu memang teman-teman menyusuri, udah keliling Silang Monas, sampai Patung Kuda, sampai DPR, sampai di IRTI, itu semua. Sampai jam 2 itu memang keadaan masih sepi. Rame-ramenya datang orang demo itu jam 3 sore. Itu kita update terus setiap jam itu update terus teman-teman, memberikan keadaan di sana. Nah, di saat orang-orang sudah mulai datang, ini udah dari sini kelompok ini sudah mulai datang jalan katanya. Nah, di saat orang-orang yang dikasih, di mana dibagikan alma mater itu tuh kita pun dapat video-videonya dari teman-teman, dapat semua video-videonya. Nah, bahkan intinya teman-teman itu agak kecelek karena merasa aman dari pagi sampai jam sekian itu tidak ada yang memanaskan ya. Ya ada yang ibaratnya yang memprovokator atau apa. Bahkan setelah Kapolri datang itu mereka mulai bubar. Nah, tiba-tiba ada orang yang gimana ya, selfie dibagikan ke grup, di grup DKI itu, ininya si gubernur, pokoknya kayaknya tim ses itu. Nah, ini ada Ade Armando, ayo mainkan begitu. Disitulah ada ibu-ibu, tiba-tiba kita dapat video itu, ibu-ibu itu yang berantem sama itu Ade Armando. Nah, dilerai sama polisi-polisi yang berpakaian preman, yang pakaian biasa. Nah, disitulah ya pas polisi menghadang begitu ya, yang tertangkap 4 orang itu, itulah yang pertama mukulin, pertama nonjok kepala Ade Armando itu. Nah, banyak juga mengatakan kalau yang waktu polisi yang ada yang peluk itu anggota mereka atau polisi berpakaian preman, pakaian bebas. Bahkan ada videonya di saat Ade Armando itu sudah jatuh, sudah dikeroyok, ada yang tarik celananya, yang bukain, yang menelanjangi gitu. Nah, bahkan ada yang teriak bunuh, bunuh. Itu polisi itu duduk terungkup di atas Ade Armando. Terus terang itu polisi juga katanya dapat update lagi tuh, polisi saat ini tuh ya lumayan babak belur juga. Polisi yang melindungi Ade Armando begitu. Nah, saat ini sih Ade Armando sudah lumayan, ada beberapa teman tadi sudah besuk dan foto-foto bareng itu sudah kelihatan bisa senyum, udah nggak ini lagi, sudah di rumah sakit sudah mulai kelihatan membaik. Bahkan kejadian itu pas kejadian Ade Armando kontak juga di Sulawesi Tenggara. Ada juga polisi yang bernama Ibda kalau nggak salah, Ibda Imam itu meninggal tuh di kerusuhan di situ di Sulawesi Tenggara. Sama berselang nggak jauh dari kejadian Ade Armando. Ini semakin hari semakin memprihatinkan Indonesia ini, semakin miris ngelihat keadaan Indonesia ini. Karena semakin hari semakin brutal dan semakin barbar Indonesia ini orang-orangnya. Cuma kita inilah yang berani bersuara. Bahkan kita harus bangga dengan adanya channel Pastor Paul ini yang benar-benar gubrak-gubraknya luar biasa. Nggak ada saringan, nggak ada apa. Ya itulah kita membuat kita bangga adanya channel
channel ini, JPZ ini. Buat saya luar biasa. Ya. Teruslah bersuara, jangan takut, jangan gentar dengan khilafah apapun itu sebelum negara ini menjadi negara Afghanistan. Tuhan Yesus memberkati Pak Santi Amer juga. Oke, terima kasih William Amita yang juga terjun ke lapangan ya dan melihat sekiranya itulah ya kalau kita heran itu ya. Jadi orang dilindungi memang si korban gitu kan, tetapi ya masa nggak ada polisi yang lain itu langsung ciduk yang mukul itu ambil 1 atau 2 orang gitu kan, langsung dipreteli minta kartu identitasnya gitu kan untuk diproses lebih lanjut. Aneh kita itu ya. Mestinya waktu ada Armando diamankan, ada juga dong aparat yang ini yang mukul itu kan dia lihat itu, ya kan langsung ditarik mana KTP-nya langsung ini udah lepas siapa lagi gitu, udah itu kan diusut gitu. Nah kalau ini tidak dilakukan, inilah yang mereka ini malah ini apa namanya merasa lebih hebat lagi, merasa makin berani. Wong polisi tidak menindak kok. Nah kita nggak tahu cara kerja polisi, tapi kita melihat secara umum begitulah. Siapapun aktor intelektual atau aktor agama di belakang daripada demo ini, itu kan pasti ditelusuri nanti. Dan kalau memang ketahuan, kita berharap kepada pemerintah atau penegak hukum miskinkan itu orang. Semua dana-dananya itu diblokir gitu, ya kan? Pastilah kalau ada 1.000 atau 2.000 orang yang demo kan pasti dikasih uang makan, pasti dikasih transport. Siapa yang mengasih itu kan? Pasti ada yang mendanai. Nggak mungkin dia otomatis begitu. Uang ibu-ibu ditanya kenapa demo? Yang nggak tahu gitu-gitu aja. Berapa dibayar? Pasti dibayar dia itu. Dan itu dilakukan di bulan puasa tujuannya apa? Jadi kita berharap sini polisi ya bergerak cepat usut dan harus ketemu tuh siapa aktor intelektual daripada keributan atau kerusuhan ini, demonstrasi ini. Miskinkan itu orang. Ya miskinkan bila perlu umumkan gitu ke publik. Walaupun misalnya patut diduga aja, walaupun nanti adalah wewenang pengadilan ya, patut diduga gitu aja. Misalnya Jenderal A, Jenderal B, umumkan aja gitu, biar nggak kebiasaan dan seluruh pergerakan keuangannya potong, logistiknya potong, diblokir gitu, supaya nggak kebiasaan. Oke lanjut, siapa lagi nih? Ardian Sabangun masih ada sebelum Warta Sesungguhnya. Ardian Sabangun. Kayaknya Ardian Sabangun ini udah tidur apa ya? Oke, Warta Sesungguhnya silakan. Ya, shalom Pak Santi Shalom, Amer. mantap. Selamat malam. Mantap. Hampir semua saya pantau malam ini, segala medsos itu membahas tentang Ade Armando. Menutup semua berita-berita tentang demo itu sendiri. Ya kan? Kalau saya lihat ya, yang diperdebatkan sekarang itu diperbincangkan kebanyakan tentang kekejaman yang diterima oleh Ade Armando. Terlepas dari benar tidaknya Ade Armando, kalau menurut saya sih yang seperti saya sudah katakan pada channel Susu Kuda, inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Ade Armando yang selalu berpikiran katanya, jika Anda tidak mempunyai logika, silakan di skip video ini. Itu yang sering dia katakan, mengutamakan logika. Saking logikanya, menurut saya, mengangkat katanya kitab Injil penuh dengan ayat-ayat kekerasan. Jadi untuk menyatakan bahwa Injil inilah berbicara mengenai Tuhan yang hidup itu tidak main-main. Nah sekarang dengan yang dilakukan oleh Ade Armando ini sendiri, menurut saya itu kekerasan yang dia maksudkan dia terima sendiri. Ya, dipermalukan. Jadi Anda boleh berlogika, tetapi Tuhan kami jauh di atas logika. Tanpa logika pun kita bisa beriman kepada Dia. Nah itulah. Kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa video Pak Jokowi untuk menyatakan pun tidak menyetujui 3 periode dan pun tidak menyetujui adanya penundaan pemilu 2024. Di mana beliau sendiri yang menyatakan anggarannya itu sebesar 110 triliun. Dan itu sudah beredar luas. Dan itu dalam melarang oleh kabinet-kabinet berbicara mengenai penundaan-penundaan ini. Tetapi orang yang katanya berlogika, dengan bangganya mengutamakan logika, berani hadir di tengah itu. Menyatakan bahwa dia mendukung untuk menentang
3 periode dan penundaan pemilu. Orang Pak Jokowi udah ngomong tidak setuju dengan 3 periode. 2 periode aja beliau udah pusing dengan hinaan, makian, cercaan, fitnahan, baik terhadap pribadi keluarga, beliau sendiri juga yang tidak ada hubungan apa-apapun dihubung-hubungkan. Tapi Ade Armando yang katanya penuh dengan logika, malah tidak berlogika. Seakan-akan mendatangi kadrun-kadrun yang lagi sange, yang lagi horny dengan kekerasan, mendatangin. Seakan-akan ingin dikawinin oleh kekerasan itu sendiri gitu loh. Jadi inilah yang saya bilang orang yang membangga-banggakan logika, sekarang terima akibatnya. Kemudian yang dilakukan oleh Ade Armando ini sendiri, kalau saya melihat di media-media sosial, banyak juga yang mendukung, banyak juga yang menentang. Artinya 50-50 lah. Karena mengaku dia seorang dosen yang penuh dengan logika, dengan gagah berani mendatangi tempat-tempat seperti itu. Saya sendiri udah membayangkan bagaimana juga waktu terjadi kerusuhan Poso. Polisi-polisi tidak berani bertindak. Karena kenapa? Nyawa mereka pun terancam. Karena oleh kadrun-kadrun seperti ini. Jadi melihat kekerasan yang diterima oleh Ade Armando itu sendiri, terlepas dari beliau beragama apa, sebenarnya salah buat orang-orang yang menganiaya, ya. Tetapi yang orang yang selalu menjunjung logika di saat ini tidak memainkan logikanya. Itu yang saya katakan tadi, malah mengikuti kesangean, kehornian orang-orang yang mabuk oleh agama, yang mabuk oleh kekuasaan, yang ditunggangin oleh orang-orang yang mabuk agama juga, oleh orang-orang yang mabuk oleh kekuasaan, sehingga serasa saya ini kan dosen, saya kan dihargai. Wow, itu kalau kita melihat foto-foto dan video-video orang yang ikut demo itu pun kelihatannya masa udah aki-aki turun demo yang menyatakan dia mahasiswa dari mana? Mahasiswa apa mahasiswa? Itu kan sering beredar itu mahasiswa. Kata Pak Santi Amer juga kan mahasiswa gitu kan ya. Nah inilah yang saya bilang Pak Santi Amer. Yang paling penting, jangan pernah menghina kekristenan. Jangan pernah berani menghina, memutarbalikan ayat. Apalagi ayat-ayat adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang hanya dalam hayalan, Tuhan ilusi, kemudian yang penuh dengan di mana surganya penuh dengan bidadari, yang hanya semua serba ilusi. Bukan Tuhan seperti itu. Sekali Anda lakukan, Anda akan dipermalukan seperti apa yang Anda katakan itu. Dia katakan bahwa penuh dengan kekerasan. Nah, itulah dia terima kekerasan. Jadi maaf Bang Ade Armando, saya juga suka nonton video Anda, tetapi dengan melihat Anda memposting seperti itu, saya jadi kecewa banget. Karena kenapa Anda harus menyinggung-nyinggung yang katanya Anda penuh dengan logika, yang selama ini Anda nasionalis, cara berpikirnya sudah sangat tidak nasionalis. Nah inilah, yang kadang-kadang antara percaya dan nggak percaya mereka itu nasionalis atau bukan, termasuk yang dikatakan pada grup mereka tadi itu, seperti Denny Siregar dan bla bla bla, kebanyakan saya pikir itu kamuflase semua. Tapi ya terimalah kekerasan yang dia terima juga, seperti yang dia nyatakan bahwa ayat-ayat Alkitab Injil penuh dengan kekerasan, ayat kekerasan. Ya inilah dia terima, bahwa Tuhan yang hidup tidak pernah tidur terlelap dan akan membalaskan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kau rancang-rancang dalam hati. Itu aja Pak Santi Amer, Tuhan memberkati.